Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, sebentar lagi kita akan memulai acara pembukaan pada pagi hari ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, perwakilan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan, Bapak Dr. Andos Agustino Joko Guritno. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat, perwakilan dari BPKSDM Provinsi Papua Selatan, Bapak Domingos Anggawen. Yang terhormat, para pengelola LPDP. Yang terhormat, para narasumber dan fasilitator pelatihan, serta para peserta yang saya banggakan dan hadirin sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Samantha Kaipman selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini, dan izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang kita lalui bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa pembukaan. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan. Yang keenam, penyematan name tag peserta. Yang ketujuh, foto bersama. Yang kedelapan, diskusi panel. Dan yang terakhir, penutup. Untuk itu patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara pembukaan pendampingan program beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris pada hari ini. Mohon izin yang pertama kepada yang terhormat Bapak Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan, kepada Bapak Dr. Andos Agustinus Joko Guritno kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Yang kedua, mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan untuk mengambil tempat di depan. Dan yang ketiga, kami mohon izin untuk perwakilan dari BPKSDM kepada Bapak Domingos Anggawen kami persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan pendampingan program beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris untuk membangun SDM unggul Papua Selatan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya meminta para hadirin sekalian untuk berdiri dan kepada petugas dipersilahkan.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Regina Swabra Espak. Kepada Ibu Pendeta kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita di saat ini, marilah kita memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai iman Kristen. Bapak Ibu agama sahabat, silahkan menyesuaikan dengan keyakinannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus merahmati kami kekuatan, yang terus mendampingi kehidupan kami, sehingga kami terus ada sebagaimana kami ada di saat ini. Ada sukacita dan syukur yang patut kami persembahkan kepada Tuhan, karena atas izin dan perkenan Tuhan kami dihadirkan, kami boleh ada bersama dalam kebersamaan di saat ini, bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan dan juga Yayasan Raih Impian Tanah Papua. Bapa di sorga, kami percaya bahwa ketika kami ada di saat ini itu bukan secara kebetulan, tetapi itu atas maksud, rencana, dan kehendak Tuhan yang berlaku bagi hidup kami. Kami akan memulai seluruh kegiatan kami di saat ini. Secara khusus, pendampingan program beasiswa, LPDP, dan pelatihan bahasa Inggris. Sebagai manusia kami yakin sungguh bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dalam setiap kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Kami mohon dalam kerendahan hati, berkenan Tuhan hadir bersama dengan kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di beberapa hari ke depan, semuanya dapat terlaksana bukan berdasarkan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang berlaku bagi kehidupan kami. Kami mendoakan para pejabat, para pimpinan kami yang berkenan hadir bersama dalam kehidupan kami di saat ini. Tuhan telah mempercayakan mereka untuk memimpin masyarakat dan juga negeri ini. Oleh sebab itu kami imani bahwa hikmat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan akan menjadi bagian bagi kehidupan semua para pejabat yang berkenan hadir di saat ini. Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan seluruh pegawai yang ada dalam tanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke, mengejar sumber daya manusia yang unggul, berkenan Tuhan memberkati mereka. Yayasan Raih Impian Tanah Papua dalam seluruh pergumulan dan perjuangan mereka untuk mendampingi semua anak-anak yang ada di tanah ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Peserta yang hadir, yang siap untuk belajar, melaksanakan seluruh apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Dalam setiap kelemahan dan keterbatasan hidup mereka, kami percaya bahwa Tuhan siap untuk melengkapi mereka. Dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh tamu undangan yang hadir, Tuhan juga berkenan memberkati. Panitia yang telah dibentuk dalam menyelesaikan seluruh tanggung jawab mereka, biarlah Tuhan berkenan memberkati panitia yang ada. Karyawan hotel yang siap melayani, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami dasari semua tugas tanggung jawab yang akan dilaksanakan mulai dari hari ini sampai dengan selesai. Kiranya terjadi hanya dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang tetap setia mendampingi perjalanan kehidupan kami, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Regina Swabra Espak. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak
Petrus Baraka Esos MAP. Kepada Bapak kami persilahkan. Laporan Ketua Panitia Pendampingan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dan Pelatihan Bahasa Inggris tahun 2025. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Dr. Agustinus Joko Guritno, MSc, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Provinsi Papua Selatan. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati anggota Pokja Pendidikan MRP Papua Selatan, yang saya hormati Komisi Pendidikan DPR Papua Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati para pengelola LPDP, yang saya hormati Kaban Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Bapak Dominikus, para narasumber dan fasilitator pelatihan, para peserta pelatihan yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris tahun 2025 boleh dapat dilaksanakan. Satu, pendahuluan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan beasiswa LPDP serta pembekalan bahasa Inggris sebagai syarat mendapatkan beasiswa LPDP. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan, pembekalan teknis, serta penguatan karakter dan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta agar siap secara akademik, mental, dan sosial budaya. 2. Dasar kegiatan. Hasil koordinasi dengan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Juli 2025. 2. Rencana kerja dan anggaran tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan tentang kepanitiaan pelatihan LPDP dan bahasa Inggris. 3. Tujuan kegiatan. Meningkatkan kesiapan peserta dalam menjalani studi lanjut. Membekali peserta dengan informasi dan keterampilan dalam pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa asing. Meningkatkan nilai TOEFL sebagai standar kemampuan bahasa Inggris, menumbuhkan semangat nasionalisme dan tanggung jawab moral sebagai penerima beasiswa negara. Waktu dan tempat. Tanggal pelaksanaan hari Senin tanggal 22 sampai Sabtu 27 September 2025. Tempat Hotel Sanidai Merauke. 5. Peserta yang mengikuti kegiatan LPDP dan bahasa Inggris adalah orang asli Papua dengan jumlah peserta sebanyak 62 orang yang terdiri dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Peserta pelatihan LPDP 42 orang, peserta pelatihan bahasa Inggris 20 orang. 6. Sumber dana.
DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, bidang data, fasilitasi pendidikan pada seksi fasilitas layanan pendidikan tambahan tahun anggaran 2025. 7. Penutup. Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Provinsi Papua Selatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris tahun 2025. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merauke 22 September 2025, Ketua Panitia Petrus Mbaraka Esos MAP. Terima kasih kepada Bapak Petrus Mbaraka Esos MAP yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Papua Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Randus Agustinus Joko Guritno. Sekaligus kami minta kesediaannya untuk membuka kegiatan program pendampingan program beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa asing. Sebelum menyampaikan sambutan, perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur, karena yang seharusnya menyampaikan sambutan pada kesempatan ini adalah Bapak Gubernur, tapi karena ada tamu dan ada kegiatan lain yang sama pentingnya dengan kegiatan ini, maka saya ditugaskan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak sekalian dalam acara pada pagi hari ini. Untuk itu perkenankanlah saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur sebagai berikut. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Komisi Pendidikan DPR Papua Selatan, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian atau BKPSDM Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati para pengelola LPDP, yang saya hormati para narasumber dan fasilitator pelatihan, dan para peserta pelatihan yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama dalam acara pembukaan pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa bangga dan bahagia dapat menyampaikan sambutan pada acara yang sangat baik ini. LPDP bukan hanya program beasiswa, tetapi merupakan investasi negara dalam mencetak generasi unggul yang akan memimpin
perubahan, membawa kemajuan, serta menjawab tantangan masa depan bangsa. Khusus untuk kita di Provinsi Papua Selatan, perlu diketahui bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan daerah otonomi baru yang baru dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Sehingga kegiatan ini merupakan upaya Provinsi Papua Selatan untuk menyiapkan anak-anak generasi muda kita dari Provinsi Papua Selatan untuk menjadi pemimpin daerah ini ataupun pemimpin nasional di masa-masa yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang berbahagia. Kepada para peserta pelatihan, saya ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya saudara-saudari sebagai peserta pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa Inggris. Ini adalah sebuah pencapaian besar, namun juga awal dari tanggung jawab besar. Saudara-saudari bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan pada 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Bahwa keluarga dan tentunya bangsa Indonesia. Pelatihan ini bukan semata-mata proses formalitas. Ini adalah momen untuk menyelaraskan visi misi, membentuk karakter kepemimpinan, memperkuat nilai kebangsaan, dan menumbuhkan semangat kontribusi, memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar, berjenjang, dan menguatkan komitmen. Saya berharap semua peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Papua Selatan ini. Setelah menyelesaikan pelatihan ini nanti, saudara-saudari harus mempunyai semangat baru dan siap memberikan kontribusi yang nyata di berbagai sektor, baik di daerah maupun nasional dalam pendidikan. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan juga panitia yang telah menyiapkan dan memilih anak-anak asli Papua untuk ikut serta dalam program LPDP ini yang menjadi prioritas dalam keikutsertaannya. Karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita, generasi saat ini yang menyiapkan provinsi baru ini. Supaya di masa akan datang tidak ada pertanyaan lagi bahwa kita tidak menyiapkan orang asli Papua. Ini penting untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Saudara-saudari sekalian, adik-adik, anak-anak yang ikut serta ini harap menyiapkan diri dengan baik, mengikuti dengan cermat, dan menyiapkan fisik, kesehatan, supaya bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan nanti apabila sudah melaksanakan program ini bisa selesai tepat pada waktunya. Dan kita memiliki sumber daya manusia orang asli Papua Selatan yang betul-betul sudah kita siapkan seiring dengan berdirinya provinsi daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan ini. Akhir kata, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan pendampingan beasiswa LPDP dan pelatihan bahasa asing secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi langkah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengundang Pak Ketua DPRT yang mewakili dan yang duduk di depan, kita sama-sama pukul tifa untuk buka kegiatan ini.
dengan memanjatkan doa, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas nama Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan, kami menyatakan kegiatan pendampingan LPDP Provinsi Papua Selatan dengan resmi dibuka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Selatan, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Andos Agustino Joko Guritno, yang telah dengan resmi membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan ada dalam acara penyematan nemtek bagi para peserta. Untuk itu, saya meminta kesediaan 2 peserta. Yang pertama Ruth Romaseu dan yang kedua Stefanus Style untuk mengambil tempat di depan. Mohon izin kembali Bapak Asisten 1 Bapak Dr. Andos Joko Guritno agar memberikan penyematan kepada kedua peserta. Mari kita berikan tepuk tangan. Mohon izin Bapak dan para peserta agar mengambil tempat di depan untuk kita melakukan foto bersama. Bapak izin, mohon izin. Baik. Baik, Bapak izin bisa menghadap ke depan lagi karena kita akan melakukan bersama seluruh peserta. Melakukan foto bersama seluruh peserta. Peserta dipersilakan berdiri. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya dalam foto bersama. Bapak izin bisa langsung kembali ke tempat duduk karena kami selanjutnya akan ada dalam diskusi panel. Baik, Bapak Ibu hadirin para tamu undangan sekalian. Selanjutnya kita akan ada dalam diskusi panel. Diskusi panel ini akan dimoderatori oleh Saudara Agustinus Luyanimo Eshut. Beliau merupakan EWRD LPDP. Kepada Saudara Agustinus Luyanimo kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Wianimo. Saya salah satu penerima beasiswa LPDP yang
masuk dalam tahun 2024 dan rencana studi saya akan melanjutkan studi ke Australia, ke kampus James Cook University, dan rencananya mungkin akan di tahun depan. Dan saat ini saya juga akan membagi beberapa hal penting, namun kita akan masuk di dalam diskusi panel. Untuk itu saya mengundang Bapak Asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan bidang pemerintahan dan Kesrap untuk mendampingi saya di depan sebagai narasumber. Baik, kita akan masuk di dalam diskusi panel kita pada pagi hari ini. Pertama-tama diskusi panel ini saya akan pandu, akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama itu penyampaian dari Provinsi Papua Selatan terkait dengan pendampingan beasiswa LPDP dan bahasa Inggris, dan terkait dengan pendidikan yang diprogramkan oleh Provinsi Papua Selatan. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi kedua, yaitu diskusi. Untuk itu, sesi pertama saya persilakan kepada Bapak Asisten 1 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, yang saya hormati Kepala BKPSDM Papua Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Pendeta dan juga Bapak-bapak sekalian, yayasan apa tadi Bu? Meraih Impian. Dan adik-adik, anak-anak sekalian yang berbahagia, panitia juga. Pertama-tama atas nama Bapak Gubernur, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga bisa berjalan pada pagi hingga siang nanti. Pada prinsipnya pemerintah Provinsi Papua Selatan yang merupakan daerah otonomi baru yang baru dibentuk harus menyiapkan sumber daya manusia sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Walaupun Provinsi Papua Selatan dibentuk, Undang-Undang Otonomi Khusus itu sudah berjalan, yang seharusnya 4 bupati yang dulu itu sudah menyiapkan juga anak-anak asli Papua seperti ini. Tetapi ya, apa boleh buat, ini merupakan tugas kita. Kalau kita merasa masih ada yang kurang, saat ini kita menyiapkan anak-anak asli Papua Selatan untuk bisa menjadi manusia yang tangguh menghadapi Indonesia emas di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memilih anak-anak asli Papua untuk bisa mengikuti program LPDP ini dan juga pendampingannya. Oleh sebab itu, bagi anak-anak sekalian, adik-adik yang mendapatkan kesempatan emas saat ini terpilih untuk mengikuti kegiatan ini, bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, menyiapkan fisik, kesehatan, dan juga pikiran yang baik, positif, untuk bisa menyelesaikan program ini dengan baik. Pada prinsipnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui dinas terkait, bisa juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga BKPSDM,
Mungkin kalau ada yang ASN ikut kegiatan ini, karena program LPDP ini juga tidak menutup kemungkinan untuk ASN juga bisa ikut. Kalau ini saya dapat informasinya, ini sebagian besar bukan ASN ya, Pak Kadis ya, bukan non ASN. Oleh sebab itu hendaknya ini merupakan persiapan sumber daya manusia dari Provinsi Papua Selatan untuk kebutuhan pembangunan di Provinsi Papua Selatan di masa yang akan datang. Program pendampingan ini juga merupakan penyiapan bagi adik-adik, anak-anak sekalian supaya bisa mengikuti program LPDP secara nyata nanti, program pendidikan apa yang akan diambil oleh anak-anak sekalian. Bisa juga mungkin ada yang di luar negeri, begitu ya Pak Kadin ya? Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Silakan anak-anak sekalian, adik-adik bisa memilih pendidikan yang di mana sesuai dengan cita-cita kalian. Ini merupakan kesempatan yang berharga yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita, kepada anak-anak yang ada di Provinsi Papua Selatan. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada orang asli Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Oleh sebab itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar program ini bisa berjalan. Karena program pemerintah itu bisa berjalan dengan baik kalau diiringi dengan kemampuan dan kemauan dari masyarakat itu sendiri juga. Kalau tidak ada kemampuan dan dukungan dari masyarakat, program itu juga bisa berhenti atau macet di tengah jalan. Hendaknya nanti apabila sudah mengikuti perkuliahan sejumlah pada awal ini, saat ini jumlahnya berapa? Berapa Pak Kadin ini jumlahnya? 62 orang. Hendaknya sampai selesai pun nanti juga 62 orang. Jangan sampai pada waktu kita persiapan pendampingan atau matrikulasi ini kita 62 orang, tapi nanti selesai berakhir tinggal 5 orang. Itu berarti program ini gagal bagi untuk anak-anak asli Papua Selatan. Hendaknya kalian semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, menyiapkan segala-galanya agar cita-cita yang kalian harapkan itu bisa tercapai. Dan nantinya ilmu yang akan kalian dapatkan digunakan untuk membangun di Provinsi Papua Selatan ini, di 4 kabupaten yang mewakili Provinsi Papua Selatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang berbahagia, kemungkinan nanti akan dilakukan diskusi, begitu ya, dan mungkin tanya jawab, mungkin ada hal-hal yang mau dipertanyakan atau belum diketahui oleh adik-adik, anak-anak sekalian, kita bisa diskusikan bersama, dan apabila saya tidak bisa memberikan jawaban, ada Pak Ketua DPR, ada Kepala Dinas Pendidikan, ada BKPSDM, nanti kita akan kolaborasi bersama, dan juga mungkin ada dari yayasan, yayasan apa? Peraih Impian, yang mana ya, siapa ya? Yayasan itu ada di sini kan? Iya, mana? Oh, yayasan anak-anak muda juga. Oh, iya. Nanti kita diskusi sama-sama supaya bisa membantu mencarikan solusi dalam diskusi bersama kita pada pagi hingga siang hari ini. Untuk itu, saya koma dulu sekian, nanti mungkin kita bisa sambung lagi, mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama, akan kita bicarakan dan kita carikan solusi bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Sekian dan terima kasih, waktu saya kembali. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Pak Season 1. Baik, tadi kita sudah dengar bersama terkait dengan
penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bapak Asisten 1 terkait dengan program-program dan harapan yang disampaikan. Semoga teman-teman terus ikuti kegiatan terus sampai selesai dan juga bisa masuk di dalam bagian dari penerima beasiswa LPDP. Baik, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini saya akan buka dalam 2 session, di mana sesi pertama ini akan ada 3 penanya, kemudian sesi kedua akan ada 2 penanya atau 3, kita akan sesuaikan. Baik, untuk itu sesi pertama saya buka. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu yang akan bertanya mohon menyampaikan nama, kemudian utusannya atau mungkin berasal dari mana, dan langsung menanyakan hal yang to the point agar kita bisa memberikan jawaban yang jelas juga. Baik, untuk itu saya persilakan 3 penanya bisa angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Baik, itu mohon panitia bisa bantu untuk mic-nya. Nanti sebut nama dan utusan teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Nuriaku. Saya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GPNI. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana kualitas pelatihan yang dapat berlangsung ini. Mungkin tidak semua merata, sehingga beberapa penerima tidak dapat mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Itu solusinya seperti bagaimana, Bapak? Terima kasih. Baik, penanya kedua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin perkenalkan nama saya Yohanes Markus Karumiakua. Saya dari peserta dari RAI Papua RAI Impian. Kemudian di sini yang saya bertanyakan kepada Bapak, bagaimana upaya pemerintah Papua Selatan untuk memastikan bahwa para alumni LPDP yang berasal dari daerah ini kembali berkontribusi langsung dalam pembangunan Papua Selatan. Semoga dinas tetap kontinu dan Yayasan RAI Papua RAI Impian Tanah Papua pun terus tetap setia melakukan kaderisasi terhadap generasi Papua Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut di sebelah kanan saya. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sangat bermanfaat untuk kami, anak muda Provinsi Papua Selatan. Mohon izin Bapak, pertanyaan saya adalah, mohon maaf, perkenalkan nama saya Ruth Carolina Romaseu, saya mahasiswa studi akhir di Universitas Musa Mus Merauke. Pertanyaan saya adalah, apakah Pemprov Papua Selatan memiliki roadmap atau program khusus untuk pelatihan bahasa asing yang terintegrasi dengan peluang kerja, studi lanjut, ataupun diplomasi? Ataupun diplomasi budaya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah punya 3 penanya. Kita akan mendapatkan respon dari Bapak Asisten 1. Kemudian jika dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dari Kepulauan Provinsi Papua Selatan bisa menambahkan, nanti kami berikan waktu untuk itu. Kepada Bapak Asisten kami persilakan waktunya. Ya,
Oke, terima kasih. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mungkin perlu secara teknisnya juga mungkin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu bisa memberikan jawaban. Kalau ada kepala dinas, ada kepala bidangnya, ada juga kasubagnya, mungkin mereka juga bisa membantu nanti dalam memberikan jawaban mengenai kualitas pelatihan bagi semua peserta yang ditanyakan nomor 1 tadi oleh ini ya, adik Jimmy ya. Mungkin secara teknis saya bisa minta Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa menyampaikan kualitas pelatihan untuk semua yang bisa ikut ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Asisten 1 yang saya hormati, Pak Ketua DPR yang diwakili oleh bidang pendidikan, Pak Kaban BKPSDM yang saya hormati, adik-adik sekalian, selamat siang untuk kita semua. Untuk menjawab semua kegiatan yang tadi disampaikan pertanyaan, jadi yang pertama, ini sebuah terobosan yang kami lakukan dari Dinas Pendidikan. Karena beberapa kali kami coba diskusi dengan Pak Sekda, termasuk ADLC sendiri. Nah, kami dipanggil oleh Pak Sekda, Pak Kadis, ini bagaimana ada program LPDP ini, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Maka itu di tahun 2024. Nah, waktu itu waktu perubahan terlalu sempit sehingga kami tidak melakukan itu. Sehingga di tahun 2025 kami coba masukkan melalui bidang pendidikan, sehingga pada saat hari ini kita bisa melakukan kegiatan LPDP untuk pertama kali di Provinsi Papua Selatan. Ya. Ini melalui bidang pendidikan data oleh Kepala Seksi Fasilitas Pendidikan, dalam hal ini Pak Petrus. Kita coba diskusi-diskusi, saya langsung perintahkan Pak Petrus dengan staf untuk coba berkoordinasi dengan LPDP pusat. Kita koordinasi ke sana, lalu ini program ini kita sudah ada dalam DPA kita. Sehingga hari ini kita lakukan, saya juga berharap untuk adik-adik sekalian, kita tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga di tahun depan, tentu tidak semua yang nanti akan terpilih. Kita coba nanti di tahun ini, sehingga tahun depan harapan adik-adik itu yang bisa ke luar negeri tetap kita akan wujudkan di tahun 2026. Itu jawaban saya. Seperti tadi Pak Asisten 1 sudah menyampaikan sambutan. Saya berharap untuk adik-adik tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang pertama itu harus TOEFL dulu, bahasa asing itu harus bagus. Bahasa asing melalui seleksi yang bagus, supaya adik-adik ketika berangkat ke sana kan tidak perlu lagi harus ikut TOEFL lagi di luar negeri. Jadi pada prinsipnya kami akan mendukung dinas terkait kami, tetap pemerintah provinsi juga dalam hal ini Pak Gubernur tetap akan mendukung kegiatan ini supaya bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia OAP untuk 4 kabupaten. Tidak selalu dinominasi oleh salah satu kabupaten. Supaya ada keseimbangan dalam proses merekrut dan persiapkan sumber daya manusia, khususnya OAP. Sehingga dengan kesempatan yang baik, dari beberapa pertanyaan itu pasti akan tertuju, kapan, apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dari 3 pertanyaan itu kesimpulan saya, bisa tidak kita lanjutkan untuk tahun depan? Atau bisa tidak kami yang mengikuti pendampingan ini bisa lanjut tidak ke luar negeri?
Itu pasti pertanyaan seperti itu. Kembali kepada adik-adik sekalian, mampukah tidak? Ya. Karena kalau kita lihat di Papua khususnya, saya minta maaf saudara-saudara kita dari pegunungan itu dia seperti es yang mengalir dari gunung ke laut sana. Maksudnya, mereka menyiapkan sumber daya manusia itu sudah sejak lama. Dengan sekian ribu orang yang sudah dipersiapkan di luar negeri. Sementara kita Papua Selatan ini kita baru hitung-hitung berapa orang. Sehingga saya berharap untuk adik-adik tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sampai dengan selesai, lalu apa yang menjadi tanggung jawab kami dari dinas, bahkan dari pemerintah, kami akan siapkan. Saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang pasti ada Bapak Asisten 1, ada Bapak Dewan sendiri ada. Kami dari segi pembiayaan dan persiapan sumber daya manusia kita akan siapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Kadis Wiranto. Ya, itu pertanyaan yang nomor 1 ya. Yang kedua, tentang dari saudara Yohanes. Ya, bagaimana upaya setelah ini ya, setelah selesai mengikuti kuliah ini nanti, maksudnya ini kelihatannya pertanyaan menujunya ke situ. Kontribusinya nanti kalau sudah selesai, mau dikemanakan para peserta ini. Jangan pikir itu dulu, pikir sekarang ini sekolah dulu. Kalian bisa tidak? Nanti kalau sudah selesai, pasti bisa. Yang jelas, dari Pemprov, program penerimaan pegawai orang asli Papua itu tetap prioritas. Jadi tidak usah takut. Kalau kalian berkualitas jadi sarjana yang cerdas, pandai, nanti ikut seleksi, bersaing dan bisa dapat untuk mendapatkan prioritas untuk orang asli Papua jadi ASN itu pasti bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian cerdas jadi mahasiswa dan dapat meraih nilai yang bagus, bukan hanya di birokrasi saja, tetapi di perusahaan-perusahaan juga kalian bisa menjadi karyawan, bahkan juga direktur atau pimpinan di perusahaan-perusahaan lain yang sangat bagus, bisa mendapatkan posisi yang bagus. Dan pemerintah memang punya tugas untuk mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan kalian yang terpilih. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah mengharapkan kalian gunakan kesempatan ini yang terbaik lebih dulu. Karena pemerintah sudah menyiapkan untuk anak-anak asli Papua ini bisa jadi ASN. Seperti yang kemarin mungkin kalian juga sudah tahu. Dari 1.000 ASN yang terima itu, 80% itu untuk orang asli Papua, berarti 800 orang asli Papua. Kalian punya kesempatan besar untuk masuk di situ kalau yang belum ASN. Siapa tahu nanti satu waktu bisa juga semuanya untuk orang asli Papua. Ini kita lihat saja perkembangan. Ini yang menjadi harapan pemerintah untuk kalian apabila kalian benar-benar sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik menempuh pendidikan beasiswa ini. Dan pendidikan yang akan kalian lakukan ini semuanya dilakukan secara gratis. Iya, Pak Kadis, ya? Gratis. Kalian tidak keluarkan biaya. Bahkan mungkin kalau ke luar negeri bisa dapat uang saku lagi. Itu yang perlu kalian ketahui. Saya kurang tahu, mungkin di dalam negeri dapat juga uang saku. Jadi harap bisa memanfaatkan ini kesempatan yang baik yang merupakan pilihan dari Tuhan sendiri buat kalian untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua Selatan.
Kita para pejabat ini tidak bisa bicara begini kalau Tuhan tidak menggerakkan hati kita. Atau mungkin kita sendiri yang tidak punya kehendak untuk memajukan kalian. Oleh sebab itu, kalian bersyukur bahwa dengan adanya Provinsi Papua Selatan ini, kita bisa mempersiapkan secara nyata orang asli Papua Selatan, anak-anak asli Papua Selatan untuk bisa sekolah seperti ini. Kayaknya program ini sudah ada beberapa tahun yang lalu sebelum ada provinsi juga. Tapi kan kita tidak melihat ada anak asli Papua seperti ini ya. Kita persiapkan secara birokrasi, secara struktural. Dan jadi kalian semua harus bersyukur dengan adanya Provinsi Papua Selatan ini. Dan juga adanya Pak Kepala Dinas Pendidikan, adanya Kepala BKPSDM, dan Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan yang betul-betul berempati kepada orang asli Papua Selatan untuk mempersiapkan anak-anak kita ini. Itu yang paling penting. Kalau kita punya empati, kita bisa mempersiapkan kepada anak-anak kita sendiri. Kalau kita tidak ada rasa empati, kita tidak siapkan kalian untuk bisa mengikuti program ini. Bisa saja dikasihkan kepada orang lain secara diam-diam. Itu bisa terjadi. Tapi karena adanya rasa empati dan memiliki kalian adalah anak-anak asli Papua Selatan yang harus dipersiapkan dengan baik, maka program ini diberikan kepada anak-anak asli Papua Selatan. Yang ketiga, pertanyaan dari Ruth, mahasiswa akhir dari Unmus. Program ini tentunya nanti akan terus dilaksanakan. Kalau dari Dinas Pedanka sudah ada program ini Pak untuk mempersiapkan bahasa asing, TOEFL-nya dan lain sebagainya. Kalau memang secara independen Dinas Pedanka belum bisa, kita juga bisa bekerja sama dengan Unmus yang ada di Provinsi Papua Selatan. Karena Unmus ini satu-satunya perguruan negeri yang kita miliki. Ini merupakan kebanggaan kita. Jadi jangan takut, karena ini sudah merupakan upaya dari pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk menyiapkan sumber daya manusia, tentunya akan difasilitasi kebutuhan lain apa yang menunjang kelancaran dari program beasiswa LPDP ini. Sehingga nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan juga harapan pemerintah. Saya kira itu jawaban dari saya dengan Pak Kadin. Mungkin kalau ada tambahan dari Bapak DPR, bisa juga Bapak. Iya, ada tambahan supaya lebih komprehensif, lebih lengkap. Pak izin saya berdiri. Iya, bisa. Duduk sini aja Bapak. Tidak, saya berdiri. Iya, silakan. Terima kasih Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Asisten yang sangat Pak Kadis, sebenarnya kita ada rapat koordinasi dengan Pak Gubernur, cuma saya tidak bisa ke sana, biar Pak Kadis yang ke sana. Pak Kadis mohon izin dia ke sana. baik. Silakan. Silakan Pak. Iya. Pertama, saya tersentuh sekali apa yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Jadi saya ini lama jadi guru. Jadi 30 tahun saya di daerah pedalaman, tidak pernah pindah ke kota. Dan tidak pernah dapat peluang seperti ini. Kita harus, mungkin kalau orang tanya Papua Selatan untuk siapa? Untuk kalian yang duduk sekarang. Kita usahakan untuk pada satu waktu nanti kita punya sumber daya manusia yang layak. Bukan diangkat karena orang bilang itu hak kesulungan. Stop dengan kata ini, karena kemampuan. Itu sebuah kebanggaan. Jadi saya Dominikus Ulukianan. Saya Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3 ini yang ngurus masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya setahu ini siasat Pak Kepala Dinas ini. Karena nanti mau bicara dana, pasti kita harus jadi mitra untuk urus. Itu saya tahu strategi itu. Tapi karena di sini tadi anak-anak asli Papua, saya datang di sini. Saya dulu 30 tahun jadi guru di daerah pedalaman itu, saya punya ijazah cuma SPG. Terakhir saya pensiun 2008 itu sarjana muda. Saya kadang-kadang dulu dengan teman-teman begini, saya rasa gengsi juga, pelai dong, sekolah yang tinggi-tinggi nih.
saya usahakan selesaikan S1. Jangan main, Bapak sudah pensiun guru baru saja udah S2. Dengan pendidikan ini, kalau kalian nanti pergi pendidikan terus pulang tanya Bapak, kita nanti mau kerja apa? Jadi pegawai negeri. Bodoh sekali orang kuliah di luar negeri pulang dengan hanya pegawai negeri, gaji cuma 2 juta, 3 juta. Begitu keluar ke sana banyak hal yang perlu kita belajar. Banyak hal yang perlu kita belajar, terutama skill. Ya. Ada tadi penanya kedua, tadi Anton toh. Ini Anton, saya punya bekas murid. Satu-satunya kepala sekolah yang paling gila itu saya. Saya didik semua anak-anak asli Papua wajib sombong. Yang tidak sombong picah. Sombong bukan berarti kurang ajar Pak. Sombong artinya punya rasa percaya diri. Kita punya masalah kepercayaan diri kita itu tidak ada. Kadang kita dulu dengan orang lain kasihan. Dia uang banyak kan. Dia bapak bos. Gitu. Mulai dari waktu stop. Saya paling tidak suka orang bilang itu kasihan. Kata kasihan tidak boleh ada di atas tanah Papua untuk orang Papua. Kita punya pemimpin di atas ini luar biasa. Pak Gubernur, Pak Asisten ini rambutnya lurus, tapi mungkin kalau bicara dia bahasa Jawa dia tidak akan tahu. Karena dia di sini lama. Baru orang Kimau Puipar lagi. Ya. Jadi kita semua mengabdi tulus. Dan kita sudah kontrak mati di tanah ini. Tidak mati kemana-mana, mati di sini. Untuk apa kita mau pikir daerah lain? Kita membangun saudara-saudara, adik-adik kita. Ya. Satu, saya mau kasih tahu bahwa tidak ada jalan lain yang bisa buat orang asli Papua dan orang Nusantara duduk satu meja untuk bahas nasib tanah ini. Hanya lewat pendidikan. Dan ini sekarang pemerintah buka. Pemerintah buka itu. Tadi ada banyak pertanyaan, saya cuma mau sampaikan saya begini. Ada orang bilang, nemo dat hut non habet. Tidak ada satu orang pun dapat memberikan dari apa yang dia tidak punya. Makanya adik-adik ini mau menjadi apa-apa harus punya ilmu dalam badan dulu baru bisa kasih ke orang lain. Cerita mati kalau datang dengan kosong-kosong langsung mau bilang saya mau mengabdi di sini. Tidak. Saya ingat ulang lagi. Nemo dat hut non habet. Tidak akan seorang pun dapat memberikan kepada orang lain dari apa yang dia tidak punya. Makanya belajar, gunakan kesempatan ini untuk belajar. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Domingus Sulukianan dari DPD Provinsi Papua Selatan terkait dengan pengalaman dan motivasi yang coba disampaikan oleh beliau kepada kita, para calon nanti kemudian akan menerima beasiswa atau akan memperjuangkan diri untuk masuk dalam beasiswa ke depan. Baik, selanjutnya saya akan masuk dalam sesi kedua. Sesi kedua juga saya akan buka 3 penanya. Teman-teman juga akan menyampaikan nama dan berasal dari mana. Kemudian sampaikan pertanyaan dengan jelas dan ditujukan langsung ke narasumber kita di depan. Baik, untuk pertama 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman 3 di sini dulu. Nanti kalau ada waktu kita akan lanjut. Teman-teman yang lain bisa save dulu. Baik, yang pertama ada perempuan di depan ini, mohon bantuan panitia untuk mic-nya. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Patricia Yarun, saya dari Kabupaten Bovediul, perwakilan dari Yayasan Rai Impian Tanah Papua. Pertanyaan saya, apakah program ini bisa merekrut kami yang sudah menikah? Dalam hal ini, apakah nanti kami berangkat, bolehkah kami membawa anak? Kalau boleh, mohon dijelaskan. Kalau tidak boleh juga mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saudara di belakang sana. Di belakang, ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Intuni Wanggai, saya dari perwakilan dari yayasan. Mungkin ini saya cuma mau menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak pemerintah dalam hal ini, Bapak Asisten, kebetulan Om
saya punya Om sendiri, izin Om Agus. Terima kasih, saya bisa langsung bicara dengan Om, saya rasa senang sekali. Kami terima kasih dari pihak yayasan kepada pemerintah sudah boleh mengkawal kami. Dalam hal ini Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali karena kami yang berada di yayasan ini adalah anak-anak muda Papua yang di bawah usia 35 tahun. Nah, kami melihat situasi perkembangan Provinsi Papua secara keseluruhan lagi sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kami termotivasi untuk bagaimana kami mau membantu teman-teman kami, anak-anak Papua yang lainnya untuk sama-sama kita bisa menjadi kita bisa bersama-sama maju untuk pimpin daerah ini seperti itu. Sehingga kami sangat terima kasih. Mungkin kami dari yayasan, kami sudah melakukan pelatihan komputer. Seperti begitu ya, Ibu Ketua, kami sudah melakukan pelatihan komputer, terus kemudian yang ini kami melakukan pendampingan. Kami terima kasih sekali untuk Dinas Pendidikan. Kami dari yayasan berharap pemerintah bisa mengkawal kami dari yayasan ini. Karena kami tidak bisa jalan sendiri tanpa bapak-bapak pemerintah. Kami tidak punya uang. Seperti itu. Mungkin yang berikut yang saya mau tanya, mungkin ini untuk perwakilan teman-teman semua adalah berapa sih Bapak kita punya dana otsus untuk pendidikan, untuk pendidikan, untuk otsus untuk pendidikan itu berapa? Berapa persen untuk pendidikan? Sehingga kita semua bisa tahu. Mungkin kalau kita dari LPDP ini kan banyak sekali beasiswa, ada dari LPDP, ada dari Australian Award. Mungkin kalau kita tidak dapat dari LPDP, kita bisa pakai jalur lain. Yang terpenting adalah kita tolong dikawal, pemerintah tolong kawal kita yayasan, sehingga kita punya pelatihan-pelatihan untuk teman-teman ini bisa terselenggarakan seperti itu. Kemudian kita mungkin bisa melakukan bukan pendampingan, kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti ELTA. Di Jayapura ada banyak itu lembaga-lembaga. Tolong bantu kita. Tolong bantu kita sehingga kita bisa lakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga bahasa khususnya. Supaya teman-teman bisa kita bisa sama-sama belajar bahasa. Saya pikir bukan hanya bahasa Inggris saja. Bahasa Cina, bahasa Jepang. Karena kalau kita lihat bahasa Inggris adalah bahasa internasional dunia. Tapi bahasa Cina itu dia bahasa ekonomi. Sehingga saya berharap mungkin tidak hanya bahasa Inggris saja, tetapi bahasa-bahasa lain. Kebetulan kakak sendiri yang di depan itu dia bahasa Rusia, dia bisa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita biasanya mahasiswa tuh jadi korban. Dalam hal ini, mohon izin ini mungkin masukan saja untuk pemerintah. Kadang-kadang kalau ganti pemerintahan, kita anak-anak mahasiswa ini kena dampak. Setuju ya teman-teman ya? Kita kena dampak. Kebetulan kakak di depan ini kami sama-sama dulu ikut dari bahasa Rusia. Jadi teman-teman dari Merauke tuh dikirim banyak-banyak ke Rusia. Tapi tidak ada yang tapi mereka pulang. Kami kena dampak. Jadi mungkin bisa diperdakan atau seperti bagaimana, seperti itulah. Sehingga kami mahasiswa yang beasiswa ini kami tidak jadi kena dampak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu banyak, tapi saya pikir ini kesempatan. Kebetulan Om sendiri, jadi saya mohon maaf kalau terlalu banyak Om. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Saudara di sebelah tadi ada angkat tangan. Ya, tidak poin saja untuk pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Izin perkenalkan, nama saya Yopi Alua. Saya alumni FISIP UNUS. Yang saya mau tanyakan mungkin di sini melihat situasi sekarang. Izin Bapak, kami di Kota Merauke ini menjadi pusat pendidikan wilayah selatan. Otomatis sarjana banyak, opsi sebenarnya banyak. Cuman karena kurangnya pengetahuan, sehingga kita yang awam melihatnya jadi sedikit. Padahal perusahaan banyak, bisa ambil S2, pulang, bisa sombong, tidak perlu harus PNS lagi. Kemudian yang saya mau tanyakan, mumpung ada pimpinan daerah di sini, ada Bapak DPR juga, semua di sini bersinggungan langsung dengan pendidikan. Yang saya mau tanyakan, kalau bisa langsung to the point juga dijawab, komitmennya bagaimana? Jangan sampai kita ada terjebak di kegiatan yang sifatnya seremonial, kemudian tahun depan, tahun selanjutnya,
teman-teman yang lulus kembali buta arah lagi, kekurangan opsi lagi. Jadi mumpun semua ada di sini, langsung dijawab. Bapak bisa tawarkan apa kayak kita di sini? Kira-kira selanjutnya bisa kasih kita tawaran yang sama seperti ini atau tidak? Harapan saya kalau bisa sebentar bisa langsung komit untuk kita teman-teman di wilayah selatan. Karena saya yakin yang duduk di sini semua punya peran penting dan andil dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya Bapak, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Mohon untuk memberikan jawaban dan arahan. Silakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih atas 3 orang penanya yang telah menyampaikan pertanyaan. Yang pertama dari Eti Teresia, kan? Ya. Waktu mengikuti kegiatan ini mungkin ada persyaratan-persyaratannya. Sebelum masuk waktu mendaftar ke sini ada persyaratannya nggak? Belum ada ya? Oh, iya. Nanti kalau belum ada nanti saya harap dari Dinas Pendidikan bisa menyampaikan persyaratannya. Apakah boleh menikah, bawa anak dan lain sebagainya. Nah, itu nanti. Memang kalau sudah menikah, memang kalau mau kasih tinggal keluarga juga agak berat. Ini perlu mendapatkan perhatian juga. Tetapi sebenarnya untuk menempuh pendidikan itu tidak ada halangan bagi orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Khusus kalau yang kayak perguruan tinggi ya, kalau SMA memang tidak boleh, itu keras. Dari SD sampai SMA itu tidak boleh menikah dan punya anak untuk ikut kuliah. Tapi kalau perguruan tinggi saya pikir tidak ada larangan. Itu secara normatifnya begitu. Sepanjang itu tidak mengganggu dan tidak merepotkan, saya pikir tidak ada masalah. Itu pandangan pribadi saya. Tetapi kembali kepada mungkin ada aturannya secara teknis yang diberikan dari pemberi beasiswa itu bagaimana, saya pikir itu yang harus diikuti. Supaya para peserta beasiswa LPDP tidak selesai. Nah itu tergantung dari komitmen masing-masing. Tapi nanti saya minta juga dari Dinas PDMK untuk bisa menyampaikan bagaimana aturan yang diberikan kepada para peserta penerima beasiswa LPDP ini. Dimanapun dia sekolah, di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau di luar negeri itu yang saya dapat informasi macam di Australia itu malahan bisa dapat uang banyak gitu mahasiswa di sana karena bisa bekerja juga di perusahaan atau di perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah itu. Dipekerjakan dan dapat dolar lah. Kalau di Australia yang saya dengar begitu. Kalau di Indonesia mungkin beasiswa ya diterima itu saja. Itu jawaban yang pertama. Nanti secara teknisnya nanti dari Dinas PDMK ya. Ini ada Pak Sekretaris Dinas ada datang juga, mungkin beliau tahu jadi nanti beliau bisa sampaikan. Yang kedua dari ini anak Intuni nih. Intuni ini ya tadi dia bilang saya omnya jadi terima kasih Intuni. Ya masih ingat om. Ya saya kenal dia dari sejak dia kecil dulu. Bapaknya sama-sama dengan saya. Kita kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan dari APDN Jayapura. Kami kuliah di Yoka di Jayapura. Intuni masih kecil. Masih digendong waktu itu. Sampai besar begini baru saya lihat dia. Saya dengar dulu itu nih sekolah pendeta kah? Oh, jadi pendeta kah tidak? Oh, penginjil saja. Oh, ya. Bagus. Ya. Yang pertama itu tadi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Dan juga upaya-upaya kesinambungan dari pemerintah dalam bekerja sama juga dengan Yayasan Raih Impian ini tentunya pemerintah akan memberikan perhatian pada
yayasan-yayasan yang mau bekerja sama dengan pemerintah, karena saya juga secara pribadi yakin pemerintah tidak mampu untuk memberikan pelayanan semua aspek kehidupan masyarakat. Tentunya harus bekerja sama. Di lain pihak pemerintah punya anggaran, punya dana. Oleh sebab itu, kalau ada yayasan-yayasan yang mempunyai ide-ide bagus untuk membangun sumber daya manusia, tentunya bisa menyampaikan kepada pemerintah. Dan kalau memang tersedia dan sesuai dengan program pemerintah, tentunya bisa dilakukan kerjasama. Dalam memberikan pelayan pada masyarakat itu, terlalu banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kadang-kadang tidak terpikirkan dan tidak terencanakan. Padahal dana itu tersedia, ada dananya. Oleh sebab itu kalau ada yayasan yang bagus, pemikiran seperti yayasan ini yang dikelola oleh anak-anak muda, bisa disampaikan kepada pemerintah. Kira-kira apa yang bisa pemerintah bantu kepada generasi muda, kepada yayasan yang membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua Selatan untuk masa depan Papua Selatan sendiri. Ini merupakan hal yang bagus dan pada prinsipnya pemerintah menyambut baik kalau ada ide-ide yang bagus seperti itu. Mengenai lembaga-lembaga dan lain sebagainya itu silakan saja. Tentu ini ya nanti disampaikan kepada pemerintah melalui dinas terkait. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Sehingga bisa mengingatkan juga kepada bagian program di dinas itu untuk membuat satu program yang bisa diterapkan secara langsung. Karena Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan itu mempunyai kewenangan untuk mengelola pelayanan di bidang perguruan tinggi. Sebenarnya Dinas Pendidikan ini juga kewalahan juga karena perguruan tinggi ini programnya mungkin belum banyak dan belum jelas, sehingga untuk mau mengelola SMA dan SMP itu tidak bisa karena bukan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Yang diberikan kewenangan hanya sekolah luar biasa. SLB itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sesuai dengan PP 106 Undang-Undang Otsus sebagai penjabaran dari Undang-Undang Otsus. Oleh sebab itu, kalau ada lembaga-lembaga yang mempunyai pemikiran-pemikiran untuk memajukan anak-anak asli Papua Selatan melalui yayasan-yayasan setingkat perguruan tinggi dan juga pendidikan perguruan tinggi, itu bisa dikerjasamakan, disampaikan, dibuat MOU dengan Bapak Gubernur dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga bisa dianggarkan, dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan demi kemajuan sumber daya manusia kita. Mengenai dana Otsus, tentunya nanti Dinas Pendidikan nanti bisa menyampaikan berapa dana Otsus yang dikelolakan. Kalau tidak salah itu 30%. 30% itu sudah mandatory spending yang ditentukan oleh pemerintah pusat kepada provinsi. Itu kita tidak bisa ganggu gugat. Nah, Dinas Pendidikan itu kadang pusing juga mengelola 30% mandatory spending ini. Sehingga masyarakat juga bisa menyampaikan kira-kira program yang tepat yang bisa disampaikan, tepat sasaran dan bisa dilaksanakan. Ini juga perlu disampaikan juga kepada Provinsi Papua Selatan. Bisa juga melalui forum-forum musrenbang, kalian juga bisa ikut menyampaikan aspirasi itu, disampaikan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah yang membuat program untuk membangun masyarakat, tapi harapan dari masyarakat, tolong laksanakan ini, karena ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, itu bisa disampaikan. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan
anak-anak sekalian, yang jelas Provinsi Papua Selatan mempunyai komitmen untuk membangun sumber daya manusia sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan amanat undang-undang pemerintahan daerah dan juga amanat undang-undang otonomi khusus bagi orang asli Papua Selatan. Yang ketiga dari Saudara Yopi dari FISIP, ya, FISIP Unmus. Maksudnya ini komitmen tentang apa nih, Yopi? Ya, terima kasih, saya sudah mengerti ya. Ya, itu bisa juga sekali, bisa juga berjalan terus. Itu juga tergantung dari para peserta yang ada sekarang ini. Yang tadi dibilang 62 orang itu selesai juga 62 orang. Kalau bisanya nanti selesainya cuma 10 orang, bisa sih dikurangi program ini. Tapi kalau selesai juga sesuai dengan jumlah yang ada ini, kita bisa minta tambah lagi. Biasanya seperti itu. Ya, Pak Sekretaris ya. Biasanya seperti itu. Nanti kalau misalnya dari 62 orang ini banyak yang keluar di tengah jalan, artinya begini ya, sudah dibiayai gratis, dikasih uang saku lagi, kok tidak selesai. Baru meminta tambah lagi, oh maaf saja pemerintah pusat bilang begitu. Jadi tolong saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini penting sekali. Yang sama-sama menerima program beasiswa LPDP ini bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bisa tidak? Bisa ya? Saya kira itu. Pemerintah tetap komitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia orang asli Papua Selatan ini. Makanya program ini disampaikan kepada adik-adik, anak-anak sekalian. Supaya sebenarnya program ini kan untuk umum, tidak harus orang asli Papua. Karena ini dari pusat ya Pak ya, dari pusat. Tetapi pemerintah Provinsi Papua Selatan hanya memberikan kepada kalian, orang asli Papua Selatan. Ini harus kalian bersyukur. Nah, untuk itu nanti mungkin ada lagi yang dari dana otsus. Dana otsus itu untuk kita sekolahkan, kalian bisa ke Jakarta, bisa ke luar negeri juga ada. Yang tadi disebut bilang bahasa Rusia, sudah bisa itu pasti dulu yang disekolahkan dari Kabupaten Merauke ya. Coba kau bilang terima kasih bahasa Rusia. Coba keras dong. Spasiba. Oh, Spasiba хорошо. Jadi kalau yang dulu saya perlu sampaikan juga karena saya juga waktu itu ASEAN 1 di Merauke. Saya ikut menyiapkan kalian yang sekolah di luar negeri. Waktu itu belum ada Provinsi Papua Selatan. Dan yang menyiapkan itu adalah Pak Bupati Kabupaten Merauke bersama dengan Provinsi Papua. Betul ya? Dan waktu itu kerjasama dengan yayasan apa yang dari Wamena itu. Ya, PLI ya, PLI ya. Nah itu di situ tidak jalan baik dalam persiapannya. Ya tidak jalan baik ya, kalian yang ikut pasti sudah tahu sendiri itu. Sehingga mengalami kemacetan-kemacetan. Terus setelah pemekaran provinsi, kami semua dari provinsi pemekaran diundang untuk bersama-sama untuk bicara dengan Provinsi Papua Selatan untuk mengatasi persoalan ini. Karena Provinsi Papua sudah tidak ada dana juga karena sudah dibagi beberapa provinsi ini, mereka juga mengalami kekurangan dana. Kalau tidak salah, yang belum selesai sampai sekarang, Papua Selatan juga ikut membiayai. Masih ada yang belum selesai kah? Yang itu. Atau sudah selesai semua, ada yang pulang. Ada yang tidak selesai terus pulang. Tidak sampai selesai ya? Iya. Kita juga memberikan kontribusi kepada Papua untuk membantu anak-anak kita yang belum selesai. Atau yang dipulangkan juga waktu itu.
berapa? Ya, kurang lebih 17 miliar. Ini Pak Sekretaris Dinas yang menyampaikan. Itu kita berikan kepada Provinsi Papua untuk bisa mengatasi anak-anak kita yang kuliah di luar negeri yang waktu itu dikerjasamakan dengan PLI. Tetapi saat ini kita sudah provinsi sendiri, kita tidak lagi bersama-sama dengan Provinsi Papua. Jadi nanti kalau ada pendidikan atau anak-anak kita yang mau dikuliahkan ke luar negeri, tentunya Dinas PDANKA yang mengatasi itu. Sekarang kita punya mahasiswa di luar negeri, ada Pak Sekretaris. Oh, kita lanjutannya waktu itu untuk diselesaikan. Sekarang tinggal berapa Pak? Tinggal berapa sekarang? Jadi yang dari 27 orang itu tinggal 8 ya sekarang. Kalau tidak salah dulu 27 orang. Iya, saya ingat sekali. Iya. Ya, itu ada yang tidak selesai, kita pulangkan. Jadi, adik-adik sekalian, kita harus bisa memilih pendidikan yang sesuai kemampuan kita. Tidak usah terlalu tinggi ke Rusia atau ke Amerika, tapi kita tidak bisa beradaptasi di situ. Nanti kita pulang. Kita pulang itu kita buang-buang biaya. Biaya pemerintah yang seharusnya bisa untuk biaya adik-adik kita yang lainnya kita pakai untuk pulang, terus kita tidak berhasil. Sebaiknya kalau ada di Indonesia saja, kita sekolah di Indonesia. Di Jakarta kah, di Jogja kah, di Solo silakan. Atau di Uncen, atau di Unmus. Yang penting kita dapat jaminan beasiswa untuk bisa kuliah dengan baik. Tapi kalau yang pintar bahasa Inggris, bahasa Rusia, bisa menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang nanti diajarkan, silakan. Dan itu kalau disetujui LPDP nantinya itu, kalian bisa sekolah di situ. Karena semua kan melalui proses seleksi kan. Kalau lolos di situ ya silakan. Tetapi memang kita harus bisa mengukur kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak mampu, kita paksakan, kita akan tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi setempat. Karena budaya dan lain sebagainya kadang-kadang kita tidak bisa berhasil dalam menempuh studi di tempat kita. Terus kalau kita untuk meraih ilmu yang lebih tinggi, yang paling penting dimanapun kita berada kita harus bisa menyesuaikan diri. Bisa bergaul dengan siapa saja, tidak mudah tersinggung. Ini kadang-kadang kita mudah tersinggung. Akhirnya kita pulang, kita tidak mau bergaul dengan orang lain. Karena ilmu pengetahuan itu universal. Dia menembus semua dimensi kehidupan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mau belajar satu ilmu yang berguna bagi diri kita, untuk kemajuan kita, kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan bisa menerima siapa saja yang ada di sekitar kita. Ambil saja itu sebagai pengalaman dan pengetahuan. Kadang-kadang orang yang membenci kita, itu menambah ilmu bagi kita. Orang yang tidak suka dengan kita, itu juga menambah ilmu bagi kita. Kita jadi tahu bahwa kenapa orang itu membenci kita. Kalau tidak ada yang membenci kita, kita happy-happy saja. Kita bisa masuk dalam lubang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi karena ada orang yang tidak suka dengan kita, berarti ada koreksi bagi diri kita. Oh, berarti ini begini. Tapi bukan berarti terus kita juga membenci orang lain. Kalau di sini kan sebagian besar saya lihat ini percaya Tuhan Yesus, tuh. Iya. Mengasihi itu menembus semua dimensi kehidupan dan juga mengampuni. Saya kira itu dari 3 penanya ini sudah jelas ya. Nanti kalau belum bisa ditanyakan, ada Pak Ketua DPR lagi, ada Sekretaris Dinas PDANKA, ada Ibu Oliva Koneng. Ibu Oliva ini calon doktor juga. Coba Ibu berdiri dulu Ibu supaya lihat. Ada, silakan dulu kembali. Ada ini dari BKPSDM dan juga Dinas PDANKA, semua mendampingi kita supaya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih. Mungkin dari
Ya, dari tambahan Pak dari Sekretaris Dinas PDANK, silakan. Baik, saya tambahkan sedikit lagi ya. Pak yang saya hormati Pak Asisten, Pak Ketua Komisi Pendidikan. Saya kemarin bikin undangan, saya ingat bilang ini saya mau ketik gimana. Begini Pak Petrus, saya sudah ketik Ketua Komisi Pendidikan saja. Karena ada Komisi 3 ya kalau tidak salah. Iya, Ibu Olive Kabit, perwakilan dari BPSDM, Pak Petrus. Iya, izin saya ceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi. Sebenarnya saya ini termasuk korban dari LPDP. Kalau adik-adik yang kemarin rapat di dinas saya kasih tahu. Nah, maka mereka yang punya cara untuk bisa lolos dengan LPDP, di dalamnya ada beasiswa, namanya 3T juga ada ya. Nah, ketika saya masuk S3, saya tes tidak lolos. Tetapi saya berusaha sampai dapat setengah beasiswa di namanya Simolex, Lembaga Pendidikan se-Asia Tenggara. S2-nya saya dapat beasiswa dari Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri. Namanya beasiswa unggulannya, adik-adik yang LPDP kayaknya Don sudah tahu ini. Pertanyaan pertama tentang ada adik kita dari Boven, bisa kawin, bukan kawinnya, kawin itu pasti sudah toh, menikah, bisa bawa anak kah tidak? Setahu saya kalau outside atau USAID, kalau S3-nya biasanya bawa anak dan istri ke luar negeri tinggal sama-sama sampai selesai. Itu yang S3. Tapi tidak tahu kalau S1 dan S2. Tapi kemarin saya S3 saya tidak mau bawa maitua. Maksudnya biar saya lirik yang lain toh, gitu kira-kira. Tapi ibu-ibu pasti mau anak ikut. Ya. Nanti adik-adik dari LPDP dong bisa jawab kalau kemarin bolehkah tidak. Kalau saya jawab nanti salah-salah. Tapi tujuan dari kegiatan LPDP ini sebenarnya, saya tahu ini informasi dari Bapak Sekda waktu itu, beliau bilang, coba fasilitasi LPDP supaya anak-anak kita juga berjuang di LPDP dan tidak harus di beasiswa dari Dinas Pendidikan. Karena syaratnya yang tadi PP 106 tadi kadang dia buat kita terbatas, ya. Sehingga khusus beasiswa LPDP ini kami rencana, kalau tadi ada adik yang bilang ini seremonial kah tidak. Saya sudah kirim proposalnya ke Pak Petrus tentang pusat lembaga bahasa Inggris dari Uncen, yang memang dia bisa penyelenggaraan tes TOEFL untuk bisa lanjut ke luar negeri, dalam negeri juga bisa. Artinya ini saran yang saya pernah dengar juga dari Pak Rapami dari BPSDM, bahwa mungkin awal tahun nanti kita sama-sama siap melalui pendidikan tambahan, kita siapkan anak-anak kita supaya ke depan ada yang bisa lolos STPDN, ada yang bisa lolos Akabri, polisi AL, dan juga mungkin ada yang studi ke luar negeri atau dalam negeri. Karena satu cara yang kita harus lalui, yang pertama kita punya kemampuan TOEFL itu harus ada. Maka tahun depan kita akan buat pelatihan calon-calon mau S2 kah, S1 kah, S3 tentang TOEFL preparation. Artinya itu persiapan. Dan itu saya sudah hubungi 3 dokter lulusan luar negeri, Australia dan Amerika dari Uncen, untuk kita mau datangkan kurang lebih 2 minggu ya, memberikan pelatihan yang langsung kita to the point saja. Supaya anak-anak kita ketika kandas di beasiswa Provinsi Papua, karena Papua Selatan, karena ada 2 jalur. Jalur yang pertama itu adalah murni kami kirim untuk melanjutkan. Tetapi kita mau kirim anak-anak itu, kita analisis kebutuhannya dulu. Oh, ternyata tahun ini kita butuh guru SLB 20 anak untuk kita persiapkan nanti jadi guru di SLB yang ada di Nuari, persiapan di Boven, Asmat, Mapi. Ternyata setelah kita buka tahun pertama, tidak ada satupun anak yang mau jadi guru SLB. Kita ulangi lagi dari tahun ini, ternyata dapat 17 ya. Itu 18. Sekarang sudah diantar ada kuliah di Universitas Negeri Malang. Artinya ini analisa kebutuhan. Jadi supaya ke depan ketika lulus
pulang, waduh ini saya salah masuk jurusan apa, jadi pengangguran. Tapi betul-betul kita pikir yang kita butuhkan. Kalau Pak Asisten tadi bilang, pergi kuliah di luar negeri ambil perikanan contoh. Sementara Unmus ada perikanan. Kita biayai satu ke Amerika misalkan 600 contoh. Di Unmus mungkin 100 juta dia selesai. Tapi selesai itu mungkin dia jadi guru SD. Seperti yang kita sudah pindahkan dari UN-nya ke Unmus ada 20. Kita lakukan karena setiap bulan atau semester itu anak-anak itu terus prestasinya menurun sampai dengan IPK 0,00. Maka kita harus selamatkan anak-anak ini masuk di Unmus dengan alasan kalau dekat orang tua mungkin dia mau rajin belajar. Yang kedua, uangnya kita ini terputar di Merauke, jadi ekonomi. Misalkan dia bayar dan uang itu berputar untuk menghidupkan kita punya daerah sendiri dengan beasiswa. Nah, itu cerita karena saya mengalami hal yang sama, tidak bisa lulus-lulus sampai akhirnya lulus sendiri dengan tidak pakai beasiswa LPDP. Maka Pak Sekda sarankan ke depan Dinas Pendidikan harus berpikir untuk anak-anak Papua Selatan harus ada yang lolos di beasiswa LPDP. Maka kita pakai cara yang pertama, kita kirim tim ketemu dengan pihak LPDP di Jakarta. Mereka pulang, mereka lakukan hal yang pertama yang hari ini. Tapi tahun depan sudah harus kursus sampai tes TOEFL. Mungkin bisa suatu saat juga TPA. Nah, rencana nanti ada program dari BPSDM sampaikan ke depan nanti ketika salah satu asrama yang ada di Merauke selesai, anak-anak yang ingin masuk sekolah kedinasan itu, kita mau simpan dia di asrama mungkin 3 bulan. Itu pesan dari BPSDM untuk kita latih bersama. Pendidikan tambahan oleh Pak Petrus itu dia kasih materi seperti TOEFL, kita biayai, atau TPA, terus materi kedinasan lainnya. Termasuk hari ini adalah cara-cara untuk bisa lolos LPDP ini, adik-adik dong tahu rumusnya. Kemarin lolos apa? S2 pendeta kah? Biaya sendiri. Yang kemarin ada lolos LPDP itu siapa ya? Nah, itu fungsinya adalah di cerita pengalaman. Karena jangankan adik-adik dorang. Kemarin juga kita terima hampir 11 orang dosen dari Unmus untuk juga meminta biaya. Tapi di situ OAP-nya hanya 2 orang. Yang sisanya adalah bukan OAP, maka kami kesulitan sekali untuk memberikan bantuan karena nanti setelah itu pasti dapat tahan. Nanti jam 1 siang, Bapak Ketua Komisi dia akan tanya saya di DPR tentang dana pendidikan khususnya di perubahan nanti. Rencana jam 1 dengan kami akan menyampaikan ke depan Bapak-Bapak Dewan nanti. Ini beliau yang nanti biasa tukang tanya saya nanti untuk saya harus jelaskan kembali ke beliau. Nah, yang kedua adalah Wanggaya. Tadi yang bertanya itu tentang yayasan pendidikan, ya. Ini pernah kita sudah lakukan. Yang pertama itu untuk yayasan, untuk yang ini dari Ibu Olive, tidak salah, bantuan buat salah satu yayasan yang memberikan termasuk biaya dan mobil itu. Saya lupa yayasannya. Ya, hibah. Nah, itu salah satu yang kita sudah lakukan untuk memberantas buta aksara. Saya kemarin ada bawa materi tentang buta aksara di Provinsi Papua Selatan. Menurut data statistik, kita urutan 4 ranking nasional. Sekitar 4, sekian persen. Nah, maka Dinas Pendidikan kerja keras untuk kalau bisa adik-adik dong bisa sampai kelas 4, 5, 6 itu dong sudah bisa baca dulu. Jangan kita pikir-pikir yang atas dulu. Kalau menurut Bapak itu anak-anak harus tahu baca dengan sendirinya, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu nanti dipikirkan dengan Pak Petrus karena ada namanya pelatihan pendidikan tambahan keterampilan bagi orang asli Papua. Salah satunya adalah akan ada kegiatan jahit ya, menjahit kerjasama dengan pendidikan vokasi yaitu SMK Negeri 2, kemudian ada pengelasan
akan kerjasamanya dengan SMK 3 Merauke. Kalau kita kaitkan dengan adik kita Yopi yang tadi bicara tentang industri. Ya, kalau industri itu tidak usah tanya lagi. Bapak 25 tahun itu urus industri, jadi ada caranya. Dan saya sudah sampaikan ke seluruh pimpinan perusahaan bahwa ke depan kita harus buat pelatihan untuk mengantisipasi adik-adik yang lulusan bukan vokasi. Karena angka pengangguran kita itu agak bertambah di non-vokasinya itu. Untuk itu nanti ke depan, yang adik-adik kita yang bukan lulus dari non-vokasi, kita bisa melalui pendidikan tambahan. Semuanya harus lewat pendidikan tambahan. Misalkan adik-adik dong butuh keterampilan apa sehingga nanti pengen kerja ke industri sekalipun S1-nya misalkan ilmu sosial misalkan, bisa direkrut di sana karena dia harus memiliki keterampilan dasar, skill dasar. Misalkan ada yang tadi dia butuh di komputer, berarti perlu ada komputer. Tadi yayasan kita serahkan ke pihak ketiga untuk menyelenggarakan seperti dari yayasan tadi. Harapannya sebenarnya kami punya ide ke depan itu lebih banyak masyarakat itu kita berikan keterampilan life skill. Karena itu yang akan menjawab, tidak bisa yang lain. Orang boleh bilang teorinya ini, tapi kalau tidak ada life skill, orang Papua itu tidak bisa hidup. Ya gitu, bukan hidup artinya. Maka dulu saya paksakan kita harus bikin latihan bagi masyarakat sehingga nanti ke depan keterampilan itu yang bisa lakukan. Pernah zaman Bapak masih kepala SMK 3 Merauke, pernah lakukan 3 kali pelatihan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan kita angkat salah satu waktu itu adalah motor ketenteng dan listrik. Itu setiap sore kami antar anak-anak dari asrama SMA Satap Wasur. Kita latih dia terus sampai 3 bulan kita berikan sertifikat. Itu harapannya apa? Ketika dia lulus di SMA Wasur, tidak bisa melanjutkan, minimal dia bisa punya keterampilan dan kecakapan hidup. Ada satu anak dari perbatasan, kita bawa dan kita kasih latih di elektronika sampai kelas 2. Dia pulang ke PNJ, dia taruh balik-balik. Saya tanya, kenapa taruh balik? Bapak di PNJ saya laku, bisa servis kiri kanan. Itu kita bayangkan. Anak kita sampai tidak lulus SMK 3 tapi dia jadi orang penting di PNJ sana itu. Nah, itu satu contoh. Sehingga ke depan sebenarnya keterbatasan kami adalah kewenangan. BP 106 dia hanya berikan kewenangan untuk SLB. Sehingga kita mau masuk di masyarakat hanya bisa melalui seksi pendidikan tambahan untuk memberikan tadi. Yang mau S2 kita bekali dengan ilmu untuk bisa lolos itu. TOEFL, TPA, baik yang dalam negeri, atau juga beasiswa AUSAID. AUSAID itu Australia, USAID Amerika, itu macam-macam. Tapi kalau ada yang lolos S3 ke luar negeri, boleh bawa istri seperti tadi yang disampaikan. Tapi kalau yang bapak-bapak biasanya dong alasan, karena lihat bule punya lebih gagah dari maitua. Ya. Terakhir Bapak tutup dengan MOP, supaya kamu tidak usah stres-stres. Ini gara-gara ke luar negeri ini. Patua dari Papua dilihat begini, macam duduk warna putih sekali. Langsung dipulang dia berdoa dengan Tuhan, coba bunuh hitam di rumah kah. Ini akibat mau ke luar negeri, itu sudah. Kemudian satu adalah bagi adik-adik yang pergi gaya-gaya kuliah terus putus kuliah. Pulang kosong-kosong sampai di Papua. Yang Protestan pasti tahu majelis, panggil suruh berdoa karena anaknya sudah selesai S1 bahasa Inggris. Ada tidak yang sudah selesai S1 bahasa Inggris? Begitu doa makan dia bilang, anak kau yang pimpin doa. Soalnya kau baru selesai dari Jakarta. Padahal selama 4 tahun dia nganggur tidak pernah kuliah. Cuma tipu orang tua saja. Seperti yang pernah terjadi di Malang. Tipu orang tua, prima beasiswa dari Provinsi Papua. Ternyata cuti baru ditipu-tipu bapak. Datang mengamuk di kantor, bapak langsung kasih stop dia di tempat. Bapak itu cek, ternyata tidak kuliah, baru nanti datang lapor sama Bapak Dewan, bilang, Ton tidak kasih uang. Itu bapak tangkap. Itu fakta itu. Lain sudah, anak berdoa dalam bahasa Inggris.
pada anak para selesai bahasa Inggris. Dia bingung, dibalik-balik lihat begini. Kalau bapak saya tahu itu, kalian mantega ada tulisan Blue Band kan? Dilihat begini, kalian mantega ada duduk di sana beribadah. Mari kita berdoa. Blue Band, amin. Sudah selesai. Dipu bapak langsung salaman dengan dipu anak. Dua anak, kopu doa tadi singkat. Tapi dia punya isi padat sekali. Padahal ini baku tipu. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Baik. Nanti kalau mau tanya lagi silakan. Kita beri aplaus untuk Bapak Asisten dan Bapak Sekretaris Dinas. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit lagi terkait dengan teman-teman tadi yang tanya tentang apakah peserta beasiswa bisa kuliah di luar bawa istri dan anak-anak. Jadi dari pengalaman kemarin dari peserta beasiswa LPDP itu yang untuk S2 itu tidak ditanggung keluarganya untuk kuliah di luar negeri. Memang bisa keluar untuk ikut peserta di sana, penerima beasiswa, tetapi ditanggung oleh diri sendiri. Walaupun program beasiswanya ditanggung oleh LPDP. Khusus untuk S3 itu bisa. Yang penting punya surat yang jelas, surat nikah, kemudian itu nanti bisa ditanggung oleh LPDP terkait dengan apakah keluarga bisa diikut sertakan ke luar negeri. Itu dari informasi yang kemarin kami dapat dari LPDP. Baik, saya pikir mungkin acara kita sudah berakhir pada kesempatan hari ini. 2 sesi kita sudah selesai. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asisten Setda Provinsi Papua Selatan yang sudah menjadi narasumber pada kesempatan hari ini, diwakili oleh dan juga di perwakilan asisten dari Dinas Pendidikan, Bapak Sekretaris Dinas Provinsi Papua Selatan yang sudah hadir dalam kesempatan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu dan peserta yang sudah bertanya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung sebentar habis istirahat. Kita mungkin bisa punya kesempatan, bisa langsung tanya kepada bapak-bapak pimpinan di depan. Baik, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Dan dengan panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, diskusi panel kita pada siang hari ini saya nyatakan selesai dan selamat siang. Pada Bapak berdua kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bahasa Rusia dulu. Ya Bapak, kalau bahasa Rusia nama saya itu Меня зовут Agus. Ya есть Merauke. Saya berasal dari Merauke. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita kepada Bapak-Bapak yang terhormat. Setelah ini kita akan masuk pada istirahat. Untuk itu nanti petugas yang mengarahkan peserta ke arah mana dan Bapak-bapak yang terhormat ke arah mana. Kita akan istirahat dan akan berkumpul lagi sebentar. Terima kasih.